Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh ala izza timaizukum. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja, para pejabat tinggi yang lain yang hadir, para tamu undangan, khususnya para duta besar yang hadir, Ibu Sinta Nuriyah dan segenap tamu yang hadir, para pengurus Nahdlatul Ulama beserta mustasyar dan akwan, para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, para pimpinan badan otonom, pimpinan lembaga dan pimpinan lajnah, keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya cintai rahimahullah, Bapak Wakil Presiden, hadirin dan hadirat yang terhormat, musyawarah
Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar kita kali ini, seperti kita ketahui, sudah mengalami berkali-kali penundaan. Bagaimanapun secara syariat, hal ini kami akui merupakan kesalahan PBNU. Dan selaku pelaksana tugas OSAM, saya mohon maaf terutama kepada para pengurus wilayah di Indonesia yang sedikit banyak akan terganggu jadwal agenda kegiatan mereka selama ini. Namun secara hakikat Allah lah yang mengulur waktu pelaksanaannya, sehingga meski sederhana, Munas dan Kombes kali ini menjadi sangat istimewa. Bukan saja istimewa karena bertepatan dengan tahun baru Hijriah, tapi juga bertepatan dengan terbentuknya pemerintahan baru Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, dalam kesempatan ini, ingin kami menyampaikan selamat kepada Pak Wakil Presiden. Tentu saja Presiden nanti disampaikan juga para menteri-menteri, tapi bukan selamat atas jabatan-jabatan mereka, karena jabatan tidak selayaknya diselamati, ditahniai. Saya ucapkan selamat kepada beliau-beliau, selamat bekerja, selamat bekerja, selamat bekerja sebagaimana untuk mereka. Seperti kita ketahui, terbentuknya pemerintahan kita yang baru, meski melalui suatu fase dan dinamika demokrasi yang menegangkan, namun alhamdulillah berakhir melegakan semua pihak, bahkan membuat masyarakat internasional berdecak kagum akan kedewasaan berdemokrasinya bangsa kita. Para pemimpin yang semula bersaing keras akhirnya menunjukkan sikap kenegarawanan mereka dan mengingatkan kepada para pendukungnya masing-masing akan pentingnya menjaga persaudaraan dan persautuan Indonesia untuk kebaikan bersama, kebaikan Indonesia. Mudah-mudahan warga NU, khususnya para kiainya yang kemarin juga ikut terlibat, bahkan larut dalam gegap gempitanya dukung-mendukung, dapat mencerdasi sikap kenegarawanan para pemimpin yang tempoh hari mereka dukung, sehingga tak ada lagi istilah berseberangan di antara kita, dan semuanya bisa kembali menekuni tugas dan kerja masing-masing sebagaimana semula, dan selanjutnya dapat menjadikan pengalaman yang lalu itu sebagai pelajaran bagi kearifan sikap di kemudian hari. Juga ini kami tujukan kepada wakil-wakil kami, wakil-wakil kita yang kelihatannya menurut bahasa anak gaul belum move on. Kami amanatkan kepada Bapak Wakil Presiden, bisalah nanti bagaimana menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat kita ini seperti layaknya departemen, layaknya Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kesempatan ini, saya sebagai orang tua, kalau boleh berpesan kepada pemerintahan yang baru di bawah Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, kalau kemarin ditunjukkan kepada kita semua tampilan-tampilan kesederhanaan dan semangat kerja, etos kerja, saya mohon itu dapat dilakukan oleh semua jajaran kabinet kerja ini untuk tetap bersikap sederhana, merakyat, dan kerja. Berbicara mengenai kesederhanaan ini, Pak Wakil Presiden dan Bapak-Bapak Menteri, Ibu Menteri,
saya khusus menekankan agar ini menjadi tren pemimpin-pemimpin nasional kita. Karena kondisi masyarakat kita yang sekarang ini tidak bisa dilawan secara revolusi mental kecuali diawali dengan gerakan hidup sederhana. Kebetulan kita punya presiden, wakil presiden yang bersikap sederhana. Mudah-mudahan ini akan menjalar kepemimpinan semuanya, dan itu akan menjalar kepada masyarakat seluruhnya. Seperti kata orang Arab, an-nasu ala dini mulukihim. Kalau pimpinan-pimpinannya sederhana, insya Allah yang lain-lain termasuk kiai-kiainya juga akan sederhana. Bapak Wakil Presiden, hadirin hadirat yang terhormat, sepanjang sejarahnya Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Dan dengan demikian, sesuai amanat khitah Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama menempatkan diri dan warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemerintah yang baru di bawah pimpinan Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Muhammad Yusuf Kala tidak perlu ragu dan khawatir sepanjang untuk kepentingan Indonesia dan rakyatnya. Nahdlatul Ulama akan mendukung dan siap membantu pemerintah dalam batas kemampuan dan wewenangnya, termasuk bila mana perlu dengan cara mengkritisinya, insya Allah. Sekali lagi, selamat bekerja kepada Presiden dan Kabinet Kerjanya, Wakil Presiden dan Kabinet Kerjanya. Khusus kepada kader-kader NU yang terpilih menjadi anggota Kabinet, saya pesankan untuk menunjukkan keteladanannya sebagai pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, yang dapat membantu pemerintah ini untuk membela rakyat dan menaikkan kesejahteraan rakyat. Jaga sikap kesederhanaan dan tetap menjaga akhlak Nahdlatul Ulama. Saudara Wakil Presiden, hadirin hadirat yang terhormat, Musyawarah Nasional Adat Ulama dan Konferensi Besar yang merupakan forum pemusyawaratan tertinggi setelah muktamar ini sangat penting artinya bagi jamiah sendiri maupun bagi bangsa. Karena di sini akan dibicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa, di samping mengevaluasi dan mengkaji gerak dan perkembangan jamiah. Untuk itu PBNU telah mempersiapkan beberapa draft materi yang diharapkan dapat lebih memudahkan dan melancarkan jalannya pemusyawaratan kita, mulai dari draft materi tentang reorientasi dan restruktur Nahdlatul Ulama, tentang perkembangan paham keagamaan yang meresahkan dunia dewasa ini, hingga mengenai keindonesiaan yang menjadi ciri Nahdlatul Ulama. Semoga Munas dan Kombes ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat tidak hanya untuk NU tapi juga untuk Indonesia dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Presiden, hadirin hadirat sekalian yang terhormat, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai khutbah kita pada Munas dan Kombes kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rois Am, PG Abdul Bisri, Pak Ketua PBNU, Syed Agil Siraj, para Menteri, Ibu Sinta, Dubes, hadirin hadirat para alim ulama, para peserta
musyawarah nasional dan kongres besar ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Jokowi karena hari ini keluar kota sehingga tidak sempat hadir dalam acara yang sangat penting ini. Marilah kita selalu bacakan puji syukur kepada Allah SWT atas kesempatan kita juga hadir di sini bersama-sama para alim ulama, para peserta dalam rangka tentu membicarakan hal-hal yang penting untuk bangsa di depan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama yang telah bersama-sama seluruh bangsa ini mensukseskan pemilu dan pilpres pada tahun ini yang menggambarkan bagaimana demokrasi dengan baik kita jalankan menurut persatuan bangsa ini. Sebagai bangsa Indonesia ada dua hal bagi kita semua yang menggembirakan, tapi ada dua hal juga yang perlu kita perbaiki dalam rangka konsolidasi nasional kita ini. Hal yang menggembirakan pertama adalah seperti saya katakan tadi, di Asia ini dibandingkan dengan Indonesia dan banyak negara lain di Asia dalam hal demokrasi, apalagi banyak negara Islam, alhamdulillah mungkin kita salah satu yang terbaik menjalankan begitu. Apabila kita lihat pemilu di Filipina, Pakistan, India, Afghanistan, Thailand, apapun, kalau ada pemilu tanpa korban jiwa, kadang-kadang itu bukan pemilu di sana. Ratusan, malah ribuan kadang-kadang korban jiwa hanya satu pemilu. Tapi alhamdulillah pada dua pemilu yang terakhir kita ini, korban tewas satu pun alhamdulillah tidak terjadi karena konflik pemilu itu. Mungkin ada korban lalu lintas ya, tapi tidak korban karena konflik. Yang kedua yang menggembirakan adalah di semua negara Islam, penduduk Islam yang besar di dunia ini, Indonesia adalah negara yang paling aman di antara semua negara besar. Tentu kita bersyukur hal ini. Negara Islam besar seperti Pakistan, Afghanistan, Irak, Syria, Mesir, Libya, Sudan, Nigeria, dan sebagainya, semuanya mengalami konflik-konflik yang menyebabkan korban jiwa antara warganya, baik antara mereka juga dengan luar. Alhamdulillah di Indonesia ini, di negeri kita yang tercinta ini, walaupun penduduk yang terbanyak di antara negara-negara itu adalah semua Islam, yang mempunyai perbedaan-perbedaan suku dan bahasa yang begitu banyak, yang membedakan agama semua ada di negeri kita ini. Alhamdulillah tidak terjadi seperti negara-negara Islam yang lainnya. Itu tanda syukur yang luar biasa kita Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita capai. Tidak terjadi di negara manapun di Asia ini atau di negara-negara Islam yang lainnya. Tentu ini sangat penting bahwa Islam Indonesia selalu moderat dan dapat menjadikan persatuan untuk bangsa ini. Tapi ada hal juga yang perlu kita perhatikan. Sebagai sejarah, saya ingin sampaikan bahwa dalam hampir 70 tahun kita merdeka, ada 15 kali konflik bangsa. Hanya dua alasan orang berkonflik selalu, ialah ideologis dan ketidakadilan. Ini yang selalu menjadi perhatian kita semuanya. Pada saat PKI tentu ideologis, GSI ideologis, tapi pada di Permesta, Poso, Ambon, Aceh, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi apabila kita ingin menjaga persatuan, tentu kita harus menjaga dua hal ini.
apa yang perlu kita perhatikan? Dua hal. Yang pertama, ada hal yang sangat perlu diperbaiki dalam keadilan kita berbangsa, umumnya dalam ekonomi. Dalam istilah teknis tentu kita tahu semua bahwa tingkat ketidakadilan dalam hal kepemilikan, dalam hal wilayah telah membesar. Membesar 0,43, suatu angka yang sedikit kuning menuju merah. Sebagai catatan, Arab Spring, pemberontaknya masyarakat di negara-negara Arab pada saat ketidakadilannya mencapai 0,45. Artinya adalah kita harus memperbaiki semua itu. Yang kedua tentu ada hubungannya masalah kita ialah masalah kemiskinan. Karena itulah harus menjadi bahagian daripada usaha kita semua, termasuk Nahdlatul Ulama untuk jalan ini. Sering saya menggambarkan secara sederhana, apabila ada 100 orang miskin, biasanya 90 umat. Tapi apabila 100 orang kaya, umat barangkali cuma 10. Kita tidak ingin mengatakan yang kaya itu harus turun, tidak. Bagaimana yang tidak mampu itu menjadi lebih maju. Karena itulah selalu saya gambarkan bahwa kalau ada pembagian zakat, hampir orang berdesak-desakan dan kadang pernah ada yang meninggal, termasuk waktu di depan rumah saya. Karena muzakirnya sedikit, mustahiknya keluar banyak. Jadi untuk mengatasi itu artinya muzakirnya harus diperbanyak. Itu antara lain masalah yang kita hadapi. Apabila itu kita jalankan atas, maka insya Allah NKRI tidak pernah akan menjadi mudah. Secara politik NKRI tentu suatu hal yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Walaupun ada juga konflik-konflik di daerah-daerah, tapi lebih kepada ideologis, ada yang radikal. Selalu saya menggambarkan bahwa kalau ada ISIS, ada bom bunuh diri, ada orang membunuh pihak lain, kenapa terjadi demikian? Karena ada pihak yang menjual murah surga. Menjual murah surga. Jadi inti daripada bom bunuh diri, inti daripada radikalisme, itu ialah penjualan murah surga. Dengan sedikit saja mengatakan bahwa kau membunuh atau dibunuh masuk surga. Itu aja sebenarnya. Karena yang mau bunuh diri itu, yang radikal itu pertama tidak cari uang. Karena mau mencari uang, mau mati kan. Tidak mencari jabatan, karena dia siap mati. Yang dia lakukan ialah masuk surga. Jadi di sini fungsi daripada kita semua menyadarkan seluruh umat kita bahwa surga itu tidak segampang itu. Tidak diobral seperti itu. Dan tentu dengan faham nilai. Nah, apabila demikianlah, maka pertama yang harus kita lakukan dalam menjaga bangsa ini adalah menjaga dua hal yang sudah baik itu. Demokrasi bangsa. Tadi bagi Bisri Pak Rois Am mengatakan adanya gejolak-gejolak di DPR. Mungkin pemakaian demokrasi yang berlebihan. Ya, berlebihan memakai demokrasi tentu harus diperlakukan dengan sepadan, ya, dengan harmonis demokrasi. Tapi bagaimanapun kita lebih baik dibanding banyak negara, apalagi negara-negara penduduk Islam yang besar. Masalah tadi yang lebih aman, yang menjaga harmoni, saling menghormati, saling memahami. Karena kita bukan, walaupun kita berbentuk banyak suku-suku di antara bangsa ini,
Tapi kita tidak bersifat kabilah yang memegang teguh suatu pendirian apabila berbeda dengan yang lain. Suku kita sangat cair, sangat bersatu dibanding yang lainnya. Kekuatan inilah yang harus menjadi pegangan kita. Tapi kelemahan tadi yang saya katakan, dua kelemahan tadi ini harus menjadi perhatian kita yang lebih baik lagi. Apabila, tapi semuanya dua hal ini mempunyai suatu hubungan. Apabila tadi 100 hanya 10 dan yang 190, maka tentu pada akhirnya ada ketidakseimbangan di masyarakat yang besar. Hal ini tentu yang harus diperbaiki, yang semangat kita semua. Dalam banyak kesempatan saya selalu katakan, doa kita, doa siapa saja, apakah doa NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, atau siapa saja, dia ustaz, dia kiai, orang biasa, selalu doanya itu tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Artinya adalah mencapai kemakmuran, kebahagiaan di dunia sama mencapai kemakmuran di akhirat. Sering saya sampaikan, apabila kita berbicara dalam konteks dakwah dan ulama, kenapa kalau kita acara zikir luar biasa ramainya, luar biasa disiplinnya sampai tengah malam, tapi apabila kita berbicara tentang kebersihan, tentang perdagangan, tentang kemajuan, tentang pertanian, kenapa perhatian kita kurang? Padahal kita selalu berdoa agar kehidupan dunia kita itu sama baiknya dengan kehidupan akhirat kita. Tapi dalam berdakwah mungkin 90% itu bicara tentang akhirat, padahal doa kita meminta selalu 50-50. Dan itulah maka ini hal apabila kita ingin memperbaiki agar musakir lebih banyak daripada mustahil, maka tentu banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam tingkat dakwah dan upaya kita semua. Ini tentu menjadi bahagian daripada upaya kita. Dalam satu kesempatan ini, minta maaf, saya diundang berbicara dan mendengarkan ceramah di itu masjid di Jawa Tengah, Jogja. Dikeluarkan pada Balik yang pertama mengeluarkan hadis yang mengatakan bahwa tempat yang paling dicintai Rasulullah masjid, yang paling dibencinya adalah pasar. Saya tersinggung sekali yang mengatakan itu. Dan begitu saya naik, saya katakan hadis tadi daif. Karena tidak mungkin Rasulullah membenci pasar di mana dia masa mudanya selalu ada di pasar. Tidak mungkin Abu Bakar membencinya pada saat dia memang warga pasar dan sebagainya. Nah, karena itulah maka acara seperti itu, paham seperti itu kita harus perbaiki. Karena apabila kita tidak mencintai pasar sama caranya mencintai masjid, maka yang memiliki pasar bukan umat, maka kita akan menjadi konsumen daripada orang lain. Dan itulah sama pentingnya. Karena itu tidak, maka tentu kita akan menjadi konsumen terus-menerus dan kita akan ketinggalan terus daripada masyarakat lain. Ini harus menjadi semangat untuk kita semua. Karena tanpa itu maka negeri ini akan tidak seimbang. Negeri ini akan menjadi masalah. Seperti saya katakan tadi, selama 70 tahun kita merdeka, konflik besar yang terjadi hanya dua hal sebabnya, ideologis dan ketidakadilan. Tapi ketidakadilan itu kita buat sendiri, tidak mungkin dibuat oleh orang lain. Kita sendiri harus memperbaikinya. Nahdlatul Ulama sering saya katakan bahwa kita ini dulu payung besar. Di bawahnya adalah kegiatan-kegiatan individual. Sebenarnya Nahdlatul Ulama mempunyai sifat entrepreneur yang kuat. Karena memang kita punya organisasi yang besar dipayungi. Tapi apa yang terjadi kegiatan di bawah ini kegiatan perorangan, kiai-kiai dan sebagainya, tanpa
campur tangan daripada organisasi, tapi menjadi payungnya. Kalau pesantren-pesantren bukan pesantren itu secara langsung, tapi bahagian daripada kebersamaan jamiah. Artinya adalah NU sebenarnya mempunyai sifat entrepreneur yang kuat karena mempunyai kemandirian yang besar. Nah, sifat-sifat kemandirian inilah tentu yang dapat membina kekuatan yang besar dalam umat ini. Dalam kesempatan inilah akibatnya adalah dalam pertemuan musyawarah yang lalu saya sampaikan juga hal yang sama. Karena kita secara organisasi, tapi tadi sudah digambarkan kepada kami semua bahwa NU mengembangkan universitas sekarang yang besar. Walaupun tentu dibutuhkan bukan hanya membentuknya, tapi bagaimana menjalankan memeliharanya dengan baik, dengan mutu yang baik. Dan ini beberapa menteri di sini yang harus menjaganya semua universitas yang ada. Nah, dalam kesempatan itu maka kita harus, kenapa selalu NU lebih banyak berbicara politik dibanding organisasi yang lain? Pengurus wilayah mungkin lebih banyak berbicara tentang politik, bicara kebangsaan dibanding amal ibadah sosialnya. Karena amal ibadah sosialnya ialah individu. Ya, individu. Saya pernah waktu kecil, waktu muda, sekretaris Ma'arif di Sulawesi Selatan. Saya memahami bagaimana sulitnya sebenarnya mengembangkan organisasi, kegiatan dalam organisasi. Tapi kegiatan individu jalan, kegiatan organisasi tidak. Terjadi di mana-mana. Ya, artinya adalah mungkin kita perlu konsolidasi organisasi NU itu dengan target-target tertentu. Sama dengan di mana-mana ada pesantren sekolah NU. Apa tugas pengurus kita? Pengurus besar atau pengurus wilayah? Cuma satu menurut saya. Atau dua. Bagaimana mendidik guru-guru yang baik. Dan kedua, menjaga kualitasnya, standar-standarnya. Tanpa standar dan guru yang baik, maka kita akan statis. Karena itulah maka mari kita melihat, mereview kemajuan bangsa dan negara dewasa ini luar biasa cepat. Tanpa diikuti oleh kita semua, oleh anak muda kita, maka kita akan ketinggalan. Kita selalu bangga kepada jumlah yang besar, tapi mari kita bangga juga kepada kualitas yang baik. Sektor-sektor lain tentu harus kita kembangkan. Alhamdulillah bahwa tadi kegiatan asis NU juga sudah berjalan. Saya ingin sampaikan juga pengalaman kecil saya. Pertama saya ke Jakarta dengan bapak saya. Ialah menghadiri konferensi ekonomi NU. Itu tahun 50-an, 56, 57 berkali. Nah, barangkali bapak tidak konferensi itu di mana diadakannya? Di studio film Persari, karena ketua Jamaluddin Malik. Jadi sambil konferensi melihat bintang-bintang film itu beraksi di sekitar acara. Begitu kegiatan zaman dulu ini itu ternyata tidak menghindari hal-hal kayak modern. Walaupun setelah penutupan saya lihat betul banyak beberapa kiai yang menari tarian di atas menutup mata ke bawah. Saya terkanya lah. Itulah NU zaman dulu yang saya ikuti waktu ini, hanya mengikuti bapak saya waktu saya masih SMP. Bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu bukan sekarang, 50 tahun yang lalu justru lebih maju. Bukan lebih maju ya, sudah dijalankan dengan hal tersebut. Coba NU bikin istri film seluruh dihujat saya kira semua orang. Ya, istri film. Konferensi NU istri film. Kalau di sini lumayan lah, terima kasih. Tapi berkeliaran bintang film yang berpakaian UKNC dan sini kita terima apa adanya. Dan saya menikmati waktu itu lihat bahwa
menikmati bagaimana orang bikin film. Maka melihat bintang filmnya karena saya masih kecil kan. Kalau saya barangkali waktu itu sudah SMA atau SMA mungkin saya nikmati juga. Artinya adalah kesadaran itu, hal itu berjalan sesuai masa. Nah, apakah kita ingin stagnan? Apakah kita hanya bangga dengan begitu banyak pesantren? Pasti kita bangga. Tapi tentu lebih banyak lagi yang butuhkan kemajuan agar yang seperti saya katakan tadi. Ketidakadilan ini bukan karena kebijakan pemerintah yang diperbaiki saja, tetapi jiwa kita, semangat kita, kemauan kita berupaya, kemauan entrepreneurship, kemauan kita untuk berteknologi yang lebih baik yang harus kita menuju. Saya yakin, saya mengunjungi beberapa banyak pesantren juga yang sangat maju, tapi tentu itu juga perlu kita lebih pahami lagi sebagai bagian daripada kemajuan kita semua. Pada hari-hari ini tentu begitu banyak menteri yang hadir di sini, tentu bukan hanya sekadar hadir, tapi tentu menjadi mempunyai utang budi kepada NU, karena itu harus membayarnya kan. Membayarnya dengan banyak kegiatan itu. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi bahan pemikiran kita semua, menjadi bahagian daripada pekerjaan besar kita semua memajukan bangsa ini. Karena apabila itu atau jamaah itu maju, pasti bangsa ini maju. Tapi apabila juga bangsa ini turun, maka yang kena juga yang pertama warga di bawah. Dan kita sering menyampaikan itu bahwa masyarakat warga itu banyak di kalangan petani, nelayan dan sebagainya. Saya ingin sampaikan data statistik bahwa ada 4 tempat kantong-kantong kemiskinan bangsa ini. Pertama, petani, nelayan, buruh, dan tentu penganggur. Nah, apabila kita ingin memperbaiki NU sebagai suatu jamiah, tentu adalah turut serta atau aktif atau maju dalam kegiatan kita seperti itu. Zikir sangat baik sekali, dan segala macam kegiatannya dan sebagainya. Tetapi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalu keseimbangan. Tidak ada hasanah di akhirat tanpa hasanah di dunia. Karena itulah maka kita harus timbangi jiwa itu, perilaku kita, kegiatan kita secara bersama-sama. Karena doa artinya permintaan, dan permintaan tidak dipenuhi tanpa upaya. Maka kita bekerja sebaik-baiknya, karena setiap upaya apapun kita akan selalu memberikan kemakmuran bangsa ini, dan kemakmuran selalu berarti untuk kegiatan keumatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi pemukulan beduk kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian Pejabat Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum PBNU sebagai tanda peresmian pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2014.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fadilah Hadratul Mustasyarin, Hadratul As-Sa'syuriyah, wabil khusus Rasul Am bin Niyabah Hadratul Syekh Dr. Haji Ahmad Mustafa Bishri Mustafa yang alamatnya di Jalan Kiai Haji Bishri Mustafa, Rembang. Atau Bapak senior kita Kiai Haji Khalid Mawardi, Bapak Datuk Bagindo Qatar Al-Mukarram Wakil Ketua Umum Bapak As'ad Said Ali. Jangan kira sini banyak Said. Hadratul Syekh Khatib Am Bapak Dr. Malik Madani dan para peserta Munas dan Kongres yang berbahagia. Alhamdulillah bi alaihi wa ni'amih, bi taufiqihi wa aunihi. Setelah mundur 3 kali, ternyata kita juga masih bisa melaksanakan Munas dan Kongres dengan waktu yang tepat, dengan timing yang tepat. Kita mampu mengadakan Munas dan Kongres setelah selesai pilihan umum legislatif, pilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga nuansa Munas sama sekali tidak berbau politik. Seandainya Munas kita lakukan bulan Agustus kemarin, pasti dalam bayangan saya, pasti di antara para peserta Munas ada 2, pengurus PB pun ada 2. Minimal sikapnya, bukan berarti
Tim sus saja bukan, minimal pilihannya lah. Oleh karena itu, tauqitul munasib, timing yang paling tepat adalah sekarang. Percayalah. Nah, untuk itu semua saya berterima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti rapat-rapat dengan tekun, dengan serius. Tadi malam saya nengok komisi organisasi cukup panas, tapi juga ada bercanda. Kemudian komisi Bahtu Masail cukup awal, hanya masalah Al-Kursi aja sampai berjam-jam. Padahal jelas sekali sudah, Al-Kursi jelas. Hanya ya itulah Bahtu Masail, kalau nggak dibahas ya akan panjang. Kemudian tim rekomendasi yang cukup cepat karena sudah disiapkan oleh Pak Mas Duki Bedowi, hanya nambah sedikit-sedikit. Semuanya saya ucapkan terima kasih atas keberhasilan ini. Terima kasih kepada panitia, Mas Arvin, Toha Hakim, Kuali Mas Hakim, Mas Arvin Hakim Toha. Laisa al-Islam aqidatan wa syari'atan fahasib. Islam bukan hanya akidah dan syariat saja. Wa innamal Islam dinul ilmi wal thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Islam agama budaya, Islam agama peradaban, Islam agama kemanusiaan, Islam agama kemajuan. Oleh karena itu, Allah tidak ridho kalau kita tidak maju. Allah tidak ridho kalau kita tidak berbudaya, tidak beradab. Rasulullah tidak ridho kalau melihat umatnya biadab, kalau melihat umatnya carut marut, kalau melihat umatnya tidak intelek, tidak cerdas, bodoh. Sungguh Allah dan Rasulullah tidak ridho untuk itu semua. Oleh karena itu, tamaddun Islami atau tamaddun Sunni yang telah kita lakukan, yang kita jalankan, yang kita warisi dari para ulama, harus kita tingkatkan, harus kita kembangkan, harus kita isi lagi dengan kreativitas, khairul ibda' wa husnul ikhtira', bahasa Arabnya begitu. Ide-ide positif, kreativitas yang bernilai, mari kita wujudkan dalam persaingan yang sangat ekstrim, persaingan yang sangat ketat dan radikal dengan peradaban-peradaban asing, baik itu Barat maupun Islam yang beda dengan kita. Betul-betul telah terjadi konflik budaya, konflik peradaban. Ini lebih tragis, lebih sadis dan lebih berbahaya daripada konflik fisik, perang di medan tempur. Itu gampang, pasti ada yang menang dan yang kalah selesai. Tapi kalau perang budaya, perang pemikiran, perang ibda' wal ikhtira', perang idealisme, perang wacana atau perang pemikiran, sangat berbahaya. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk cucu-cucu keturunan kita yang akan menindaklanjuti kelanjutan ahli sunnah, terutama Nahdlatul Ulama ini. Oleh karena itu, pengurus NU di saat-saat ini, di periode ini, betul-betul dalam muftaraqit turuq, betul-betul dalam tikungan perjalanan. Kalau kita tidak berhasil, seterusnya akan susah dan sulit. Kalau kita berhasil, itulah harapan kita untuk selanjutnya bisa kita tidak lanjut lebih baik lagi. Bahtu Masail, tidak ada orang lain yang sanggup Bahtu Masail. Berapa jam dari mana? Berapa jam Pak? 7 jam ya? Tidak ada orang lain yang mampu membahas masalah aborsi, khilafah, apalagi tadi ahlul hal wal aqd, 7 jam selesai. Silakan Anda lihat, orang lain ada yang bisa. Pokoknya kita paling baik saja. Itu Bahtu Masail. Belum rekomendasi kita. Karena tidak ada kepentingan politik, karena tidak keseganan politik, maka rekomendasi dengan terus terang, dengan tanpa basa-basi, apa yang telah kita putuskan dan rekomendasi untuk pemerintah sangat luar biasa, tegas, jelas,
infitah, wassarohah, tidak ada basa-basi, mujamalah, tidak ada. Itulah kita, dan itulah Nahdlatul Ulama. Barangkali tadi ada yang kurang sedikit rekomendasi tentang hari santri. Usulan saya hari santri bukan 1 Muharram, tapi tanggal 22 Oktober, di mana di situ Hadratus Syekh Haji Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk membela proklamasi 17 Agustus 45. Nanti tambahkan ada usulan tentang organisasi. Tidak apa-apa lah kalau PB mempunyai konsep kemudian ditolak mentah-mentah oleh wilayah. Jadi ada konsep tentang apa tadi, konsul perubahan struktur PB itu rupanya wilayah merasa digeragaji, rupanya khawatir fungsi wilayah kurang berperan atau dikurangi, maka wilayah dari Malang sepakat menolak semua. Luar biasa. Saya terima. PB itu terima penolakan itu. Kemudian apa tadi? Itu yang punya konsep itu tidak pernah jadi pengurus wilayah itu rupanya. Masing-masing mempunyai niat yang baik sebenarnya agar struktur pengurus PB, pengurus NU itu tidak tergantung dengan struktur pemerintah, wilayah, provinsi, cabang, bupati, atau wali kota, PB, presiden, bukan itu. Artinya tidak harus terikat dengan itu. Tapi rupanya wilayah mutafiqin, al-yatafiqu, semua sepakat bahwa rupanya gagasan PB itu ditolak. Alhamdulillah, Bapak saya terima. Nah, ke depan mari kita konsolidasikan NU ini sesuai dengan tema besar Munas kita, konsolidasi NU untuk keselamatan keutuhan NKRI. Man laisa lahu ard, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Boleh tulis itu. Kalau kata Gus Ali Masyuri, kalau ceramah tulis. Man laisa lahu ard, barang siapa tidak punya tanah air, laisa lahu tarikh, tidak akan memiliki sejarah. Bagaimana dia akan mengukir sejarah kalau tidak di atas tanah airnya? Mari kita berjuang bersama. Allahu Akbar. Di mana itu bangun masjid? Di mana itu bangun pesantren? Di mana itu bangun madrasah? Di atas angin, di atas tanah air, di atas watan, di atas bumi. Oleh karena itu, pertahankan tanah air dulu, ukhuwah watannya dulu, baru Islamnya. Beda-beda dikit nggak apa-apa. Kita bicara Islam, semangat. Tapi mau di mana kita berjuang Islam? Mau di mana kita membangun peradaban Islam? Di atas tanah yang stabil, yang kokoh. Bukan di atas tanah air yang perang, bukan di atas tanah air yang konflik. Tidak mungkin orang Afghanistan mengukir sejarah, tidak mungkin, kecuali sejarah peperangan. Tidak mungkin orang Irak sekarang ini membangun peradaban. Tidak mungkin masyarakat Syria memikirkan kemajuan teknologi, ribut perang terus. Bahkan Mesir pun sekarang sedang keadaan yang carut marut. Tidak mungkin ulama Libya membangun peradaban, tidak mungkin. Mereka sibuk dengan peperangan, mereka sibuk dengan konflik, habis waktunya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita masih punya tanah air yang utuh, yang kokoh, dan di antara faktor keselamatan NKRI adalah andil besar dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, hampir setiap hari tamu-tamu luar negeri datang ke PB. Mereka semua ingin melihat binatang apa ini, makhluk apa ini. Mayoritas tapi tidak radikal, mayoritas tapi tidak ekstrim, mayoritas malah melindungi yang minoritas. Nah, mereka tidak ada kan? Di Eropa tidak ada, di Timur Tengah tidak lihat. Saya katakan pada Dubes Swedia, negara Swedia itu satu-satu negara Eropa yang sudah mengakui negara Palestina. Kemudian Swedia datang ke sini, perempuan tua tapi perempuan lebih tua.
Ya yang muda sekretarisnya yang muda. Saya katakan, tidak akan selesai konflik di Timur Tengah kalau masih nama negara itu berbau agama dan atau berbau suku. Tidak akan selesai kalau negara namanya Yahudi. Nanti yang Islam dan Kristen tidak menerima itu. Tidak akan selesai konflik kalau nama negaranya Israel. Nanti yang bukan Israel, Palestina, Arab tidak akan selesai. Cari nama lain. Jangan Israel, jangan Yahudi nama negaranya. Jangan Palestina, jangan Arab. Cari nama lain. Seperti Indonesia. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Batak, Dayak, Bugis, Melayu. Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Kapitayan, Kaharingan, Darmo Gandul, Botoloco, Sabto Darmo, Sunda Wiwitan, Subud. Bukan. Indonesia yang jalannya sekian agama baru selesai. Madepadu itu dulu Swedia, Madepadu ya perempuan itu. Walaupun saya terima kasih kepada pemerintah Swedia atas nama umat Islam Indonesia, satu-satunya negara Eropa yang sudah mengakui negara Palestina yang penuh dengan hak dan kemerdekaan. Kemudian ke depan sekali lagi kunci daripada kesuksesan organisasi ada 4. Pertama, al-kafa'ah wa ta'ahul, proporsional dan profesional. Contoh, ketika di konferensi cabang atau wilayah ada pilihan syuriah, ada pilihan ketua, itu pasti masih tersangkut pertimbangan-pertimbangan yang tidak mutu, yang tidak berkualitas. Karena anaknya kiai, karena dulu bapaknya pendiri NU. Masa tidak kita pilih jadi rois syuriah? Padahal nggak mutu, padahal misalkan, padahal nggak berkualitas. Ini yang masih ada di NU seperti itu. Padahal organisasi kalau ingin maju harus berdasarkan al-kafa'ah wa ta'ahul. Bagaimana kita pilih ketua atau milih rois syuriah? Kalau tidak mumpuni, kalau tidak munasib, kalau tidak layak, tidak ada kemampuan di situ. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Surat Isra ayat berapa cari sendiri lah, pokoknya surat Isra itu. Jangan kamu ikut campur, dan jangan kamu mengajak orang ikut campur, dan jangan kamu pilih orang yang tidak proporsional, tidak profesional. Karena inna sam'a wal basara wal fu'ad, semua kreativitas kita, hati kita, jiwa kita, iman kita, perilaku kita akan dimintai pertanggungjawab di depan Allah. Saya nggak tahu saya ini ketua umum yang proporsional apa enggak, nggak tahu saya. Saya sendiri nggak tahu. Saya ketua umum ada apa yang proporsional apa enggak, saya nggak tahu lah, pokoknya begitu. Yang kedua, al-infitah was-sarah. Organisasi kita tidak akan maju kalau tidak dengan manajemen yang terbuka. Sudah saatnya kita terbuka, sudah saatnya kita transparan, sudah saatnya kita semua tertulis, semua didata. Alhamdulillah PBU tadi malam sudah saya sampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Uang masuk berapa, keluar berapa, sisa berapa, semua bisa buka internet, bisa tahu ada berapa uang di NU ini. Semua bisa tahu. Insya Allah baru kali ini seperti ini. Sekarang ada uang 3 miliar lebih, silakan bisa tahu. Bapak Ibu sekalian, apa itu? Daya-dayanya gimana dayanya? Apa dayanya itu? Dayanya al-infitah was-sarah, apa dayanya? Qul haqq walau kana murra aja ya. Saya mau terima. Qul haqq walau kana murra. Sampaikan kebenaran yang nyata, yang real, walaupun pahit, susah dan sulit. Yang ketiga, at-ta'awud bil birri wal ihsan. Gak usah takwa, selalu berat takwa itu. Mari kita bangun jaringan, membangun tim working dengan siapa saja, kemana-mana saja, supaya NU ini usuluha gimana? Fis sama wa faruha bil ard wa faruha thabit fil ard. Gimana kebalik ya? Wa
kalimatin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, balik. Ini jadi ketularan Alvin salah satu sumber. Bagaimana NU mengembangkan jaringan kemana-mana? Bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya Jawa Tengah, bukan hanya Jogja, tapi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, bahkan sampai ke dunia. Wafat habis sama, ada kemana-mana itu artinya. Asluha sabit, di Keramat Raya 164. Wafat habis sama, kemana-mana. Itu artinya kita membangun jaringan yang positif, al-birri wal ihsan dengan siapa saja. Dan saya sudah mencoba membangun jaringan dengan pemerintah, membangun jaringan dengan Mabes TNI. Malah kemarin, beberapa bulan yang lalu Pak Sekjen Pembina, 2 bulan yang lalu ya, kita telah diundang ceramah di Mabes TNI dengan Din Samsudin. Buktinya komentarnya Pak Muldoko lebih panjang komentar saya. Kemudian saya setiap 3 bulan sekali diundang Lemhanas, kemudian Mabes Polri dan instansi-instansi pemerintah, yaitu kita membangun jaringan dengan luar yang positif dan berkualitas. Yang terakhir, yang paling pasti apa dari tahun al-birri wal ihsan dari ta'awun itu lah, al-birri wat taqwa. Tidak mungkin kita mengerjakan program yang berat ini tanpa membangun jaringan dengan pihak luar. Tidak mungkin eksklusif. Yang terakhir, al-mas'uliyah, responsibility. Oleh karena itu, pengurus dari bawah, dari ranting sampai pengurus PBNU dengan berbagai tingkatannya, bukan hanya ketua, bukan hanya Rais Syuriah, tapi akwan, mustasyar, bendahara, sekretaris, semua ketua-ketua lembaga lajnah harus mempunyai mas'uliyah, tanggung jawab kita semua. NU bukan milik Kiai Mustafa Bisri, NU bukan milik ketua umum, NU milik kita semua. NU milik kita semua dalam rangka kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tempat ibadah kita, tempat berbakti kita kepada Allah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini. Adapun di sana sini ada kesulitan pasti, ada kendala pasti. Malah kalau lancar-lancar saja kita harus ragu-ragu. Ini yang saya kerjakan ini benar apa enggak? Kok lancar ya? Janjiannya yang kita kerjakan ini benar apa enggak sih ya? Kok lancar banget? Tapi kalau sulit, semakin banyak kendala, kita semakin yakin bahwa yang kita jalankan ini benar. Karena kebenaran tidak mungkin dibeli dengan murah. Kebenaran pasti diperjuangkan dengan perjuangan darah dan keringat, bila perlu malah mengorbankan jiwa. Itu pasti benar. Kalau semuanya gampang, malah kita ragu. Gampang banget, bener apa enggak ya? Itu malah. Sekali lagi, pada akhirnya kita telah menyelesaikan Munas dan Kongres ini. Ila liqa, ma'assalamah. Sampai jumpa di Muktamar tahun 2015. Bulan apa? Nanti istikharah dulu. Kalau bulan Maret terlalu dekat, barangkali istikharah dulu yang paling baik bulan apa? Gak usah kesusu memutuskan bulan apa, tempatnya di mana, nanti diputuskan di rapat gabungan antara Syuriah dan Tanzidiyah. Yang sudah masuk menawarkan tempat berapa? 3 ya? 3, nanti rapat gabungan Syuriah dan Tanzidiyah lah yang akan membentuk tim itu untuk turun melihat-lihat, survei mana yang paling layak, mana yang paling munasib, mana yang paling muqtadul hal, itulah yang akan kita pilih. Terakhir, saya dan seluruh PBNU mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, segala taksir, naqs, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan Munas dan Kongres ini. Mudah-mudahan hadirin peserta Munas sudi maafkan kami pengurus besar Nahdlatul Ulama. Syukron wa duntum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratul afadil sadatil ulama wal masyayikh al-aizza fi ma'isukum. Yang terhormat Saudara Ketua Umum dan segenap pengurus PBNU, pengurus otonom, badan otonom, lembaga lajnah,
teristimewa para pengurus wilayah se-Indonesia yang kami hormati dan kami muliakan, para sesepuh Nahdlatul Ulama, para peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kerja besar Anda sekalian telah sampai kepada akhir yang sangat perlu disyukuri. Saya di sini selaku pelaksana tugas Rais Am hanya ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas pengorbanan Anda sekalian, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga yang Anda khidmahkan, bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, tapi untuk Indonesia. Mudah-mudahan khidmat amalia Anda sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah, amal soleh yang akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Kecintaan bapak-bapak dan ibu sekalian yang tercermin dari kesungguhan bapak-bapak ibu sekalian dalam melakukan kerja untuk kepentingan umum, untuk kepentingan Nahdlatul Ulama dan Indonesia ini merupakan modal yang sangat luar biasa. Meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak seperti pendahulu-pendahulu kita yang meligi, apa bahasa Indonesianya meligi, yang semata-mata hanya bekerja untuk NU. Banyak yang sampai sekarang ini, sampai itu apalagi itu sambilan. Dan kita semua, hampir semuanya kita itu merangkap itu. Minimal merangkap sebagai pengasuh pondok pesantren misalnya. Jadi apa namanya, kalau Anda sekalian sekarang dengan tekun selama 2 hari di sini, berarti Anda mengorbankan banyak hal. Mengorbankan banyak hal. Ada yang bersifat materi, ada yang bersifat rohani, ada yang meninggalkan santri-santri, ada yang meninggalkan pekerjaan yang sebetulnya itu juga penting, tapi ya, meninggalkan istri, ada yang bawa istri. Jadi sekali lagi ini penghargaan yang saya sangat tinggi kami sampaikan dengan doa yang tulus. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pengorbanan Anda sekalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah-anugerah lain yang bermanfaat bagi Anda sekalian di dunia maupun di akhirat. Saya kira nutupnya gimana? Saya kira itu saja. Tadi para ketua umum sudah bicara banyak untuk masa depan. Apa namanya? Saya tidak perlu menambah-nambah. Cuma saya menggarisbawahi bahwa PBNU apabila ada kekurangan sana sini, saya sebagai pelaksana tugas Rais Am sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya juga ulangi apa yang saya sampaikan kemarin. Munas ini tertunda-tunda berhari-hari, dan itu pasti mengganggu kegiatan agenda Anda sekalian. Sudah nyanggupi panitia sana dirubah karena munasnya nggak jadi, dan seterusnya lagi dan seterusnya.
itu kita sadari sebagai kesalahan DPR. Ada ahliat kafaah istitat impitan yafiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin khairun hadul ulama wan nahdin wa khairul Indonesia wa Indonesian wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama NU Tanfidiyah pelaksana